Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Hizbullah akan memberikan materi tentang kepemimpinan. Kepemimpinan itu adalah seni untuk mempengaruhi orang lain untuk mendukung kita. Pemimpin itu adalah orang yang mampu mengendalikan orang lain. Pemimpin itu adalah orang yang mau bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Kalau kita tidak bisa memimpin bagi orang lain, setidaknya kita harus bisa menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Baiklah, saya Nova Andriani dari gugus 1 akan menyampaikan materi selanjutnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan karakteristik kepemimpinan. Hal-hal tersebut ada 4. Yang pertama adalah masuk organisasi, yang kedua adalah bangun relasi, yang ketiga adalah ikut ruang diskusi, dan yang keempat adalah mendukung diri sendiri untuk berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Junita Sari dari gugus 1 Menghatta. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 4 hal karakteristik penting dalam kepemimpinan. Yang pertama, masuk organisasi. Jika kita telah masuk organisasi, berarti kita harus berani menghadapi risiko-risiko yang ada dalam organisasi. Yang kedua, bangun relasi. Jika kita telah bangun relasi, berarti kita bisa menghadapi masalah-masalah yang ada dalam organisasi. Yang ketiga, ikut ruang-ruang diskusi. Karena percuma saja kita masuk organisasi, tapi kita tidak terlibat dan berpartisipasi dalam diskusi. Dan yang paling penting, yang terakhir adalah meyakinkan diri kita sendiri untuk berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena. Saya dari gugus 1 Muhammad Hatta. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan ialah 1. Kepentingan tujuan organisasi, 2. Manajemen dirinya masing-masing, 3. Mengembangkan kepentingan organisasi, 4. Mencapai tujuan organisasi. Kompetensi kepemimpinan era 4.0. Ada berbagai macam hal yang harus dihadapi dari masa ke masa. Maksudnya di sini, apa yang dihadapi oleh kita saat sekarang ini berbeda dengan apa yang dirasakan oleh Bapak B.J. Habibie. Apa saja kompetensi kepemimpinan 4.0? Yang pertama, memiliki kompetensi manajerial. Yang kedua, memiliki kecakapan ilmu administrasi. Yang ketiga, memiliki wawasan angel perception yang luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Puspitasari akan menjelaskan sedikit tentang karakter sosial. Maka langsung saja, karakter sosial menurut pendapat saya adalah suatu perubahan atau suatu pembentukan dalam hal kepemimpinan, berarti suatu perubahan untuk mencapai hal-hal yang lebih baik. Ada juga nih menurut Kamus Bahasa Indonesia, yaitu suatu proses atau suatu cara dan suatu proses membentuk. Dalam konteksnya kepemimpinan, berarti bagaimana cara kita menjadi seorang pemimpin, bagaimana cara kita menjadi sesosok pemimpin. Sebagai mahasiswa, apakah perlu kita memiliki karakter sosial? Tentu saja sangat perlu. Karakter itu adalah bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita berperilaku. Sedangkan sosial itu sering dikaitkan dengan hal-hal yang berada di sekitar lingkungan kita. Contohnya adalah masyarakat. Nah, salah satu tugas dari mahasiswa itu sendiri adalah mengabdi kepada masyarakat. Tentu saja karakter sosial, jiwa-jiwa sosial harus tertanam di dalam diri mahasiswa itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revika Apriani, NIM 19003092 dari gugus 1. Saya akan menjelaskan tentang materi yang ketiga, yaitu bagaimana cara kita mencintai diri kita sendiri. Kita harus yakin bahwa Allah menciptakan sesuatu dengan sangat sempurna, dan Allah menciptakan kita dengan sangat sempurna dengan tujuan yang jelas. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Pembelajaran inti. Pembelajaran inti merupakan modal awal untuk menjadi pribadi yang lebih baru. Pembelajaran inti ini ada 5 pembagian. Yang pertama itu inti pembelajaran 1. Setiap orang diciptakan dengan beberapa karakteristik. Ada karakteristik yang negatif dan ada karakteristik yang positif. Ada yang bisa diubah dan ada yang tidak bisa diubah.
Perkenalkan, saya Enen Marlina. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan materi tentang inti dari pelajaran kelima, yaitu jangan menganggap rendah diri kita sendiri, karena itu dapat menjauhkan kita dari teman atau alias minder. Jadi, janganlah sekali-kali kita menganggap bahwa diri kita tidak berguna, karena setiap orang pasti memiliki kekurangan tertentu. Tidak ada orang yang di dunia ini yang sempurna, dan kita yang beranggapan kita tidak memiliki kegunaan atau berguna bagi orang lain juga beranggapan seperti itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Ayundana Rais dari Gugus 1 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai bagaimana cara kita belajar untuk mengubah hal-hal yang bisa diubah. Contohnya itu meningkatkan kepercayaan diri dengan cara berbicara di depan kamera seperti saat sekarang ini. Nah, kita juga harus belajar untuk menerima hal-hal yang tidak bisa diubah. Itu contohnya seperti keadaan fisik kita. Jadi kita lebih menekankan rasa cinta terhadap diri sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.